Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan dapat berjumpa kembali melalui sapaan damai sejahtera. Natal baru saja berlalu, pandemi telah mengubah tatanan sosial dan kehidupan serta cara beribadah kita. Kita menggunakan cara beribadah yang berbeda di dalam kebaktian maupun cara merayakan Natal tahun ini. Cara yang tidak lazim yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Meskipun demikian, takkan mengubah makna Natal yang sebenarnya. Natal adalah bukti dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kasih yang membawa pengampunan dan pemulihan hubungan kita dengan Dia. Tuhan tidak saja menghapuskan dosa-dosa kita, namun Tuhan juga menghendaki supaya hidup kita memiliki tujuan. Mengutip dari buku PDL, Pendeta Rick Warren menuliskan, tanpa Allah kehidupan tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna kehidupan tidak memiliki harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan kita. Tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Keluarga damai yang terkasih, tema renungan kita hari ini ialah iman yang menuntun ke tujuan. Mari kita renungkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap dari kita mempunyai masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Tetapi bukan berarti kita harus selalu hidup berpedoman pada masa lalu, atau selalu hidup dibayang-bayangi masa lalu. Begitu pula kehidupan Rasul Paulus. Ternyata Paulus juga pernah punya masa lalu, dan hidup hampir tidak memiliki tujuan. Ia adalah seseorang dengan masa lalu yang kelam sebagai pengikut Kristus. Meskipun dari sudut pandang agama Yahudi, prestasinya sangat luar biasa. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 1-3 menceritakan tentang Stefanus dihukum mati dan terjadi penganiayaan jemaat di Yerusalem. Stefanus adalah tokoh yang dihormati oleh umat Kristen sebagai proto-martir atau martir perdana agama Kristen. Menurut riwayat Kisah para Rasul, Stefanus adalah seorang diaken gereja perdana di Yerusalem yang khotbahnya sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang dari berbagai golongan jemaat Yahudi pada waktu itu. Ketika dihadapkan ke mahkamah agama dengan dakwaan penistaan agama, ia malah berkhotbah mengecam sidang majelis agama Yahudi yang mengadilinya, dan akhirnya dihakimi dan dihukum rajam. Sejarah mencatat gugurnya Stefanus sebagai martir disetujui dan disaksikan sendiri oleh Paulus atau Saulus dari Tarsus. Oleh karena itu, Paulus punya alasan untuk berkutat dan terikat dengan masa lalunya yang sangat membebaninya. Namun, ia menemukan titik balik ketika ia berkata, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Filipi pasal 3 ayat 13. Dan akhirnya, Paulus memusatkan hidupnya pada masa depan sebagai tujuan hidupnya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ke-14. Satu pernyataan fenomenal keluar dari mulut Paulus yang membangunkan iman kita semua, yaitu, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21. Paulus dengan totalitas menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan pasti menempati janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah hanya Kristus yang tidak pernah berbuat dosa. Sedangkan kita, bahkan keseharian kita dipenuhi kegagalan dan kejatuhan. Sikap kita tidak lebih baik daripada Saulus atau Rasul Paulus. Namun
itu tidak bisa menjadi alasan membuat kita tetap tergeletak. Yesus telah lahir di hati kita. Ia membawa pengharapan baru, semangat baru bagi hidup kita semua. Memahami makna Natal yang baru saja berlalu, di mana Sang Juru Selamat Mesias telah lahir, menjadikan hidup kita memiliki tujuan yang penuh pengharapan, yaitu hidup kekal sesuai dengan janji Allah. Oleh kasih karunia-Nya kepada kita, kita semua mengalami karya keselamatan, pemulihan, terhubung kembali dengan Allah, supaya hidup kita mengalami titik balik, yaitu ketika kita dengan rendah hati mau bertobat dan mengarahkan hidup kita, diri kita, apa di hadapan kita, seperti yang Paulus lakukan. Pesan penting dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi maupun kepada kita semua, yaitu tentang pemulihan Tuhan, supaya setiap kita setelah dosa kita ditebus oleh darah Yesus, kita bertanggung jawab menjalani hidup baru yang berpengharapan dan membiarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita sehingga mengarah kepada tujuan hidup kekal dan hidup bersyukur dan memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas karunia-Mu. Engkau mengampuni kami dari dosa-dosa kami dan memberikan kesempatan kepada kami supaya hidup kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami tidak terpatok pada masa lalu, tetapi kami mengarahkan hidup kami kepada masa depan yang penuh pengharapan dan ketujuan hidup kekal yang telah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia hidup tidak terletak pada satu titik, melainkan akan bertumbuh dan berkembang. Pada titik tertentu, kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan nasihat-nasihat Rasul Paulus dan lebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan waktu dan kesempatan kepada kita agar kita semua dapat memberikannya kepada Dia dan juga orang lain. Amin.